Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidni ilman, Allahumma zidni ilman, Allahumma zidni ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La yatakallamu illa bil rahman wa qawla sawaba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya arhamar rahimin, irhamna ya zal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ansari wa yudihi. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah as-shadiqul wa'dil amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak telah memberikan kepada kita nikmat, antara lain nikmat yang tidak bisa diukur dengan seisi harta dunia adalah nikmat iman yang ada di dalam diri kita, kalbu kita, nikmat Islam, kemudian nikmat kesehatan yang memberikan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah Allah masih memberikan kesempatan kehidupan kepada kita dengan memberikan nikmat usia. Semoga usia yang diberikan Allah penuh keberkahan, dan nikmat-nikmat yang tadi saya sampaikan Allah berikan kepada kita memiliki kemampuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu tercurah kepada manusia mulia Nabi Allah Muhammad SAW berserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan para pengikutnya yang setia hingga yaumil akhir. Semoga kita berharap dan bermohon termasuk hamba-hamba Allah dan umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Sebelum memasuki kajian, marilah kita membaca suratul Fatihah. Kita bermohon semoga Allah melimpahkan rahmat hidayahnya pada malam ini kepada kita semua. Kepada saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan, semoga Allah memberikan jalan kemudahan dan jalan keluar. Allah limpahkan rezeki kepadanya, diberi kesabaran dan keikhlasan. Bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami sakit, Allah jadikan penyakit sebagai penggugur dosanya. Dan Allah berikan sabar dan ikhlas dalam menghadapi ujiannya. Dan kebahagiaan kepada saudara-saudara yang telah mendahului kita doakan supaya kuburnya menjadi teman-teman surga. Dan kita berdoa kepada anak cucu kita, semoga menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaah
jemaah di Zaidul Salam Masjid Naim Al-Masyhur yang dirahmati Allah. Dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 186 Allah sampaikan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib uhibbu da'watad da'i idza da'an fayastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahu azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Shadaqallahu azim. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Dalam surat ini Allah menyampaikan kepada kita sebagai hamba-hambanya melalui perantara kekasihnya, manusia mulia Nabi Allah Rasulullah Muhammad SAW. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, kata Allah, maka sungguh aku sangat dekat. Aku kabulkan permohonan hamba-hambaku yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Dalam kajian-kajian kita sebelumnya, saya tidak mengupas lagi namanya iman. Iman kita sudah sama-sama tahu, saya ulang lagi biar mantap. Iman itu adalah bersyukur. Iman itu adalah bersabar dalam ketaatan kita menjalankan perintah Allah, ketaatan kita dalam menjauhi segala apa yang dilarang Allah, dan yang ketiga adalah ridho terhadap ketentuan Allah. Tiga ini kalau tidak kita usahakan, tidak termasuk kategori iman. Kita bicara terhadap tegas-tegas dan satu-satu. Mari kita introspeksi diri. Kenapa? Karena di sini jelas kata Allah, ya, kalau kamu mengikuti perintahku, ada tapinya. Sungguh wahai Muhammad, apabila hamba-Ku bertanya kepadamu, sungguh aku dekat dan aku akan mengabulkan doa-doa hamba-hamba-Ku. Tapi ada tapinya. Hendaknya mereka menjalankan perintah dan mereka beriman. Ada tapi, ya. Jadi sebetulnya kita gampang saja. Kenapa ya kita begitu? Kenapa ya kita begitu? Dalam kajian saya katakan bahwa kita ini tugasnya hanya ikhtiar, usaha. Berusahalah untuk, ya, totalitas paham, ya. Yang pernah belajar di Yayasan Nurul Amal itu pasti kenal yang namanya rehab, jalan kaki
tidak bawa uang, tidak boleh bicara, tidak boleh meminta-minta. Kalau bahasa tasawuf, khalwat. Apa sih sebetulnya ajaran itu? Ajaran itu sebetulnya adalah mendidik kita untuk bertauhid yang benar kepada Allah, tidak bergantung kepada makhluk. Kan itu tujuannya. Tapi kebanyakan dalam praktek pelaksanaannya, ya, karena tidak diimbangi dengan kesadaran dan pemahaman, modus. Ketika guru menjalankan itu, mereka modus. Pasang selfie, nih saya lagi di sini, ya. Bro, lagi di sini bro, kirim rezeki bro buat kopi. Guru nggak tahu ini, ya nggak bisa. Kalau kita benar-benar bertauhid yang benar, mati pun jadi. Kita yakin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Allah tidak akan memberikan sesuatu yang melampaui batas. Kalau yakin, jalan. Kenapa kita yakin? Kalau memang kita harus jalan, berarti memang Allah tahu kita memiliki fisik yang kuat. Tapi kalau kita tidak memiliki fisik yang kuat, pertolongan Allah pasti akan datang. Tapi syaratnya harus yakin. Gak bisa ragu. Ya, buka surat 49 Al-Hujurat ayat 15. Bacakan Ustaz sama artinya. Surat 49 ayatnya 15. Itu syarat. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Shadaqallah. Kalau kita kembali lagi kepada ayat Al-Baqarah tadi, surat Al-Baqarah ayat 129. Wahai Muhammad, jika hambaku bertanya kepadamu, jawablah bahwa sungguh aku dekat. Sungguh aku akan mengabulkan doa-doa dari hambaku. Syaratnya ikutilah perintahku dan mereka harus beriman. Jelas ayatnya. Kemudian Al-Hujurat menyampaikan lagi apa yang dimaksud Al-Baqarah tadi, yaitu sungguh orang yang mukmin yang benar-benar imannya itu yaitu yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Nah, disinilah tugas kita belajar. Tingkat keimanan kita berbeda. Apa yang membedakan? Ada tingkat keraguan-raguan yang sebetulnya ini. Yang membedakan iman kita ini antara keyakinan dan keraguan-raguan. Itu aja. Mari kita bermuhasabah ini, mengkaji diri kita. Seberapa jauh keyakinan kita kepada Allah?
seberapa banyak atau seberapa besar keraguan kita sama Allah. Karena itulah menentukan kadar iman kita. Yang repotnya udah ngerasa beriman, udah ngerasa berbuat, tapi dia gak sadar bahwa keraguan-keraguannya lebih besar dari apa yang dia ibadahkan. Ujung-ujungnya Allah lagi yang disalahin. Perasaan saya udah berbuat baik, perasaan aku udah ibadah, kok begini-begini aja. Ingat loh janji Allah itu, ya. Nanti kita buka orang-orang yang benar-benar imannya itu Allah akan berikan jalan keluar, Allah akan berikan rezeki dari hal-hal yang tidak disangka dan diduga-duga. Tapi seberapa jauh keimananmu, ketauhidanmu. Dan puncaknya iman itu, kalau iman, ciri iman itu, ya, orang yang bertakwa dan beriman, cirinya pasti orangnya, ya, rendah hati, adab dan akhlaknya terpuji. Itu aja kalau mau lihat orang yang ibadahnya sudah benar, orangnya adab, akhlak, tingkah laku, perilakunya pasti terpuji. Kita nggak lihat ilmunya, nggak ada cerita. Mau ilmunya setinggi apa, mau baca Qurannya sebagus apa, ada akhlaknya tidak ada, nol. Dalam kajian yang lain saya pernah sebutkan, ya, jangan merasa bangga punya pengetahuan, punya ilmu segala macam. Bahkan guru saya menyatakan kepada saya, nomor satu itu adalah adab dan akhlak. Ilmu itu akan menyusul, akan datang dengan sendirinya. Baik, kita lanjut, ya, tentang mengapa kita harus beriman, mengapa kita harus menjalankan perintah-perintah Allah, ya karena itu tadi firman Allah sampaikan agar Allah dekat dengan kita. Sering saya ulang-ulang, ayat ini adalah ayat tergemar saya. Innallaha walladzina taqaw walladzina hum muhsinun. An-Nahl surat 16 ayat 128. Sungguh kata Allah, aku dekat dengan orang-orang yang menjalankan perintahmu. Aku sangat dekat dengan orang-orang yang selalu sabar menjauhi segala larangan-laranganmu. Sungguh aku selalu bersama orang-orang yang berbuat amal kebaikan. Itu ayatnya, bukan kata saya. Coba benar gak? 128 surat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Subhanallah. Kan bukan kata saya. Jadi Ananda, ya, Ananda ini semuanya yang belajar di sini. Kalau kehidupan kamu ke depan itu akan selalu dalam pertolongan Allah dan dalam lindungan Allah, maka selalulah berbuat kebaikan. Itu ayatnya. Berbuat amal soleh, makanya nur amal, cahaya amal. Itu Qobul membuat nurul amal itu gak sembarangan, ya. Tapi kebanyakan modus. Nah ini yang perlu kita kaji ulang. Ayolah, kapan lagi seusia kita begini yang benar-benar ikhlas sama Allah. Ibadah sudah, ikhtiar sudah, berdoa sudah, ya, sudah tidak usah ada kekuatan, ya. Apapun yang terjadi Allah ridho. Nah kalau sudah sampai tingkat itu baru pertolongan Allah datang.
Coba ya, saya bertanya dengan jemaah semua, adik-anak Anda semua. Dalam kisah-kisah para rasul dan para nabi, ya, baik di Al-Quran maupun di kitab-kitab karangan para wali Allah, ya, kita buka saja kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi, Khalilullah, kekasih Allah, ya. Pertolongan Allah ketika datang kepada dia pada saat posisi di mana? Posisi dia ketika berserah diri totalitas kepada Allah. Ketika dia mau dibakar oleh Raja Namrud, ya, api yang sudah sedemikian membakar. Apakah Ibrahim alaihissalam tahu kalau api itu tidak akan membakar dirinya? Tidak tahu. Pada saat itu apa yang diucapkan? Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu tingkat kalullah, kekasih Allah. Cukup engkau ya Allah sebagai pelindungku dan engkaulah sebaik-baik penolong. Titik dalam hatinya, kalau memang takdirku ini mati, maka matilah karena Allah berkuasa. Di situ pertolongan Allah datang. Begitupun kisah Nabi Musa alaihissalam. Apa dia tahu dia bisa membelah laut? Tidak tahu. Ketika dia berserah diri kepada Allah, jika aku dan pengikutku musnah, maka siapa lagi di muka bumi ini yang akan menyembahmu ya Allah? Sedangkan Fir'aun dan pasukannya sudah mau. Ketika berserah diri, hai Musa, lemparkan tongkatmu, laut terbelah. Itu Nabi. Kita siapa? Ayo belajar kita berserah diri kepada Allah. Latihan, ya. Saya tidak menyuruh kalian untuk jalan kaki reado lagi, kalau lagi. Mungkin zamannya berbeda. Tapi di tempat ini coba tempat di atas gunung, masjidnya masya Allah, rumah Allah begitu megah. Ya. Ada malam di sepertiga malam, ya. Dengan kesadaran, bukan dengan malas-malas. Kan beda yang malas-malasan karena ada abah, dengan sesuatu yang ke masjid ini benar-benar rindu kepada Allah. Itu kan beda. Itu hanya Allah yang tahu. Kalau dalam 40 hari hati kita terpelihara dengan benar rindu kepada Allah dan ikhlas ibadah itu semata mencari keridhaan Allah dan meyakini semua yang diatur di muka bumi adalah kuasa Allah, ya. Kalau tidak berubah, ya tak mungkin janji Allah bahwa sesungguhnya Al-Quran itu lurus membawa jalan ke jalan yang lurus. Ya, kecil dunia kecil. Makanya kalau dalam cerita-cerita kita hanya cerita. Kalau para kekasih Allah kalau dalam keadaan terdesak, daun dipegang jadi emas, bisa jadi kun fayakun. Kenapa? Karena tangannya tangan Allah, langkahnya langkah Allah, penglihatannya penglihatan Allah. Tapi syaratnya apa? Jangan hanya tahu cerita doang. Ya, di tempat inilah coba buktikan. Ya, datang kepada Allah, aku, ya Allah, hamba memang hambamu yang dhaif, yang lemah. Mohon petunjuk rahmat karunia-Mu ya Allah. Akui. Nah, sikapnya bagaimana kalau sudah seperti itu? Kan tadi hendaknya mereka mengikuti perintahku,
Mereka beriman. Sudah loh. Ingat ya, pelajaran kita nomor satu itu bukan yang lain-lain. Adab dan akhlak nomor satu. Ananda, ya, Ananda semua abah nasihat. Kalau kalian ingin hidupnya ke depan itu, ya, insya Allah di dalam Allah dan Allah ridho, banyaklah berbuat kebaikan dan banyaklah, ya, jangan tinggalkan ibadah. Ya. Baik, kita buka surat ini, pernyataan Allah ya, bahwa kita harus akui yang kayak gini. Makanya dalam pelajaran guru kita yang Masya Allah, kita mengenal yang namanya Haikal 1, Haikal 2, Haikal 3, Haikal 4, 5, 6 sampai 7. Itu sebetulnya Masya Allah, itu semuanya tingkatkan ke tingkat ketauhidan kita kepada Allah. Buka surat Yunus ayat 107, surat 10 ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghalanginya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sallallahu. Saya ulangi lagi ya. Coba renungkan, resapi, ya, mohon kepada Allah. Baca Bismillah. Sebelum baca Bismillah, baca ta'awuz dan basmalah. Mohon kepada Allah agar apa yang kita baca tentang arti ayat ini benar-benar bergetar di dalam kalbu kita. Apa makna ayat ini? Ini adalah suatu, ya, pemberitahuan Allah bahwa Allah berkuasa atas semuanya. Kita yang hanya nggak bisa apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan hamba-hamba yang mendengar ayat ini Kau getarkan kalbunya ya Allah, sehingga paham maksud arti ayat ini. Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, mudarat itu apa? Ketidakkeberkahan hidup, usaha ini gagal, usaha ini mentok, usaha itu hancur, itu mudarat semua. Maka kata Allah, tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali Dia. Dia di sini siapa? Allah. Coba renungi arti ayat ini. Ya. Jika Allah menimpakan kemudaratan kepada orang yang Dia kehendaki, maka tidak ada satupun yang dapat menghilangkannya kecuali Allah. Nikah baru sekian bulan hancur lebur, usaha sekian hancur lebur. Itu karena Allah. Mau kemana? Mau ke apa? Puncak gunung Semeru, puncak gunung mana? Gak ada yang bisa. Mau datangin orang yang ilmunya sakti bisa terbang ke langit, nggak bisa. Ini ayatnya. Kalau kamu datang kepada Allah dengan air mata berbina mengakui, maka kata Allah, maka selanjutnya, dan jika Allah mengendaki kebaikan kepada siapa yang Dia kehendaki, maka
tidak ada yang dapat menolak karunia Allah. Dia memberikan kebaikan kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Masya Allah, pengampun penyayang. Nggak rugi kita kalau kita kembali kepada Allah. Ayat ini nggak rugi. Ada kesempatan aku maha pengampun dan penyayang. Ditegaskan ya, semua itu kuasa Allah. Mau kemana? Ya, saya juga nggak bisa berbuat apa-apa. Mudah-mudahan ya, disinilah kita kaji keimanan kita. Seberapa iman tauhid kita ini. Tadi apa iman? Bersyukur, bersabar, ridho. Sudah sejauh mana kita sudah menjalankan ini? Kemudian sudah sejauh mana keistiqomahan kita menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan. Ya. Sudah sejauh mana ibadah kita tidak pernah menagih janji terhadap ibadah kita. Karena semata ibadah kita memang mencari ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, kan tadi ayatnya sudah jelas, 15 ayat suratnya Al-Hujarat 49, tak boleh ragu. Kan itu. Kemudian coba buka surat Hud, surat 11 ayatnya 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum wa min dabbatin illa hu anjum bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak satu pun makhluk bergerak, bernyawa, melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya atau menguasainya. Sungguh Tuhanku di jalan yang lurus. Shadaqallahul azim. Ini syarat lagi. Tadi sudah Allah nyatakan bahwa Allah berkuasa. Dia mau menimpakan kemudaratan, Dia mau menimpakan kebaikan. Itu urusan Allah. Gak ada satu yang bisa menolak dan menahannya. Sekarang Allah katakan lagi, ya, sesungguhnya orang yang bertawakal, yang berserah diri kepada Allah, itu tadi yang saya katakan, para nabi, para rasul, mereka pada saat di puncak berserah diri, disitulah miladunka sultanan nasiro, akan datang pertolongan dari sisi Allah. Sungguh orang yang bertawakal kepada Allah, tidak ada suatu binatang melata melainkan, termasuk kita ya, Allah pegang ubun-ubun kita, memang gak kelihatan aja. Ubun-ubun kita ini semua di dalam genggaman Allah nih. Ya, sesungguhnya Tuhanku di atas segala yang lurus. Kalau kita selalu ingin ya dipegang Allah dalam kedekatan dengan Allah, hendaknya selalu di jalan ya. Makanya bahasa Nurul Amal, lurus niat. Ya, kadang-kadang dibalik niat lurus, sama aja lurus niat sama niat lurus sama aja. Kalau seandainya ini itu ujian, kalau nggak diuji nggak gimana. Ya, puncaknya itu pasti segala sesuatu apabila kita mengikuti perintah Allah dengan keyakinan, dengan iman yang sebenar-benarnya iman, maka endingnya pasti bahagia. Gak ada yang gak bahagia. Cuman kalau kita ujung-ujung awal ibadah semata-mata ujung, sebetulnya memang gak kesebut, tapi ujung-ujungnya dunia ini, ujung-ujungnya materi.
Begitu aja kajian yang lalu sudah saya kaji kan? Coba berserah diri. Nah, biar yakin lagi bahwa segala urusan rezeki, ajal dan segala sesuatunya itu kuasa Allah lagi. Kita buka surat Al-Ankabut ayatnya 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul 'alim. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berapa banyak makhluk yang bergerak, yang bernyawa, yang tidak dapat mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sallallahu. Ya. Dan berapa banyak makhluk, jika disebut binatang, makhluk yang tidak dapat membawa dan mengurus rezekinya sendiri. Allah wa iyyakum, akulah Allah yang memberi rezeki kepadanya dan kepada kamu semua. Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Syaratnya Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Sepertiga malam bersimpuh di hadapan Allah, mengadakan tangan dengan iman, dengan keyakinan, dengan sudah menjalankan segala perintahnya, menjauhi larangannya, istiqomah. Kan di sini jelas, aku yang mengurus rezeki kamu semua. Kalaupun memang tidak dapat, ya mungkin harus kita mati, berarti sudah ajal kita. Itu namanya mantap imannya. Aku yang mengurus rezeki, dan akulah yang memberi kepadanya dan kepada kamu semua, dan aku Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Mendengar di sepertiga malam, ya, bercurhat kepada Allah, bukan kepada manusia, ya, bercurhatlah kepada Allah. Jalankan ini, ya. Kalau 40 hari kamu bisa bertahan dengan ikhlas seperti ini, saya jamin, ya, sesuatu yang tidak diduga-duga akan kita dapatkan. Saya rasa cukup, ya. Ini mudah-mudahan kajian ini bisa menjadikan kita dalam ibadah benar yakin kepada Allah, lulusnya, karena ini adalah janji Allah, ya. Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Bahwa itulah orang-orang yang benar imannya, maka Allah akan tinggikan derajatnya, maka Allah akan berikan rezeki dari sesuatu hal yang tidak disangka dan diduga-duga. Tinggal bagaimana, ya, yang sudah tinggal di sini, coba merenung, tafakur bukan melamun, merenung bukan merenung nasib kita. Ini kebanyakan kita merenung segala macam persoalan kita. Kita tidak pernah merenung, bermuhasabah bagaimana ibadah kita, perbuatan kita terhadap Allah. Sudah benar atau belum? Coba bertafakur dengan banyak beristighfar. Renungkan, ya Allah, apakah benar ibadahku ini? Ya Allah, kalau belum benar, aku takut, ya Allah. Ini kan enggak sepertiga malam yang dibawa problem duniawi. Aliasnya kan jelas itu rezeki urusanku. Demikianlah kajian singkat ini.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dengan rahmat hidayah dari Allah bisa menjadikan motivasi kepada kita agar kita lurus niat, benar-benar menyadari ya bahwa kita ibadah kita itu hanya semata mohon rahmat hidayah dan pertolongan Allah. Ayatnya sudah jelas. Musibah, kemudaratan, kebaikan itu semua usaha Allah. Sadari itu. Tinggal kita yang ibadah yang benar, serahkan semuanya kepada Allah, biar Allah yang mengatur, kita menjalankan perintahnya dan beriman dengan sebaik-baiknya. Ingat ya, surah Al-Baqarah ayat 186. Ya, Allah dekat, Allah mengabulkan doa-doa kita. Syaratnya ikutilah perintahku, kemudian hendaknya kamu beriman. Kalau yang saya sampaikan ada satu kehilangan, itu tidak lain dari diri saya sendiri, dan saya mohon maaf kepada jemaah semua dan kepada Anda dan kepada Allah. Saya mohon ampunan, dan jika yang saya sampaikan benar, pasti ayat-ayat Allah itu pasti benar, dan itu semua datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.